Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Arifin dengan NIM 20010107. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang pengertian empati untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling pribadi sosial. Pengertian empati. Empati adalah kemampuan meletakkan diri sendiri dalam posisi orang lain dan menghayati pengalaman tersebut untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Jadi, empati ini merupakan kemampuan untuk menghayati perasaan dan emosi orang lain. Kemampuan mengetahui sudut pandang serta menghayati perasaan orang lain, inilah yang kemudian akan menciptakan sosialisasi atau interaksi terhadap orang lain, serta menemukan rasa asih terhadap beban atau penderitaan orang lain. Chaplin mendefinisikan bahwa empati adalah kemampuan memproyeksikan perasaan sendiri pada suatu kejadian, satu objek alamiah atau karya estetis, dan realisasi dan pengertian terhadap kebutuhan dan penderitaan pribadi lain. Empati juga adalah kemampuan merasakan emosi orang lain, baik secara psikologis maupun mental, yang terbangun pada berbagai keadaan batin orang lain. Perubahan biologis ini akan muncul ketika individu berempati dengan orang lain. Prinsip umumnya, semakin sama keadaan fisiologis dua orang pada momen tertentu, semakin mudah pula mereka bisa merasakan perasaannya satu sama lain. Empati sangat penting sebagai sistem pemandu emosi yang menuntun kita ke tempat kerja. Empati lebih dari sekedar untuk bertahan, sebab empati sangatlah penting untuk menghasilkan kinerja. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa empati adalah cara kita memahami perasaan atau masalah orang lain, serta berpikir dengan sudut pandang mereka tentang berbagai hal. Perkembangan empati. Berdasarkan hasil studi, ditemukan bahwa akar empati dapat dilacak sejak masa bayi. Pada saat bayi lahir, ia akan terganggu bila mendengar ada bayi lain sedang menangis. Respon tersebut oleh beberapa ahli dianggap sebagai tanda-tanda awal tumbuhnya empati. Para ahli psikologi perkembangan anak menemukan bahwa bayi merasakan beban stres simpatetik bahkan sebelum bayi tersebut menyadari bahwa keberadaannya terpisah dari orang lain. Bayi akan menangis bila anak lain menangis. Daniel Goleman mengutip Martin Hopman bahwa akar dari moralitas berada dalam empati karena dalam berbagai kesusahan dengan seseorang, kita merasakan tergerak untuk membantu. Empati menarik perhatian terhadap masalah-masalah kebutuhan sosial dan ketidakadilan yang memerlukan tindakan-tindakan kita. Masalah sosial menjadi masalah kita karena dengan empati yang mendarah daging kita benar-benar menjadi masyarakat. Menurut Shapiro, tahap perkembangan empati dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada empati emosi, yang kedua ada empati egosentrik, yang ketiga ada empati kognitif, dan yang keempat ada empati abstrak. Empati emosi adalah menggambarkan bahwa bayi berusia 0 sampai 1 tahun akan mencoba melihat bayi lain yang sedang menangis dan sering sampai ikut menangis. Psikolog perkembangan Hopman menyebut empati ini sebagai empati global karena ketidakmampuan anak-anak untuk membedakan antar diri sendiri dan dunianya sehingga menafsirkan rasa tertekan bayi lain sebagai rasa tertekannya sendiri. Yang kedua ada empati egosentrik. Pada tahap kedua ini, anak yang berusia antara 1 sampai 2 tahun dapat melihat dengan jelas bahwa kesusahan orang lain bukan kesusahannya sendiri. Sebagai anak balita, secara naluriah akan mencoba meringankan beban penderitaan orang lain. Yang ketiga, ada empati kognitif. Empati kognitif ini dimulai pada anak usia 6 tahun dengan tanda ia mulai mampu memandang sesuatu dengan perspektif orang lain. Empati ini memungkinkan seseorang anak untuk mengetahui kapan ia bisa mendekati teman yang sedang sedih dan kapan ia harus membiarkannya sendiri. Dan yang terakhir adalah empati abstrak.
Nah, menjelang berakhirnya masa kanak-kanak antara usia 10 sampai 12 tahun, anak-anak mengembangkan emosi tidak hanya kepada orang yang terkenal atau dilihatnya secara langsung, tetapi juga terhadap kelompok orang yang belum pernah dia jumpai sebelumnya. Ciri-ciri atau karakteristik empati. Empati ini menekankan pentingnya pengindra perasaan orang lain sebagai dasar untuk membangun hubungan sosial yang sehat antara dirinya dengan orang lain. Berikut ada 3 ciri kemampuan empati yang harus dimiliki sebagai bagian dari kecerdasan emosional. Antara lain 1. Mendengarkan pembicaraan orang lain dengan baik, menerima sudut pandang orang lain, dan peka terhadap perasaan orang lain. Inti empati adalah mendengarkan dengan telinga secara baik dan tepat. Mendengarkan dengan baik diperlukan secara mutlak demi keberhasilan suatu aktivitas. Reaksi empati terhadap orang lain seringkali berdasarkan pengalaman masa lalu. Seseorang biasanya akan merespon pengalaman orang lain secara lebih empatik apabila ia memiliki pengalaman yang serupa. Keserupaan empati ini pula menyebabkan seseorang memiliki kemiripan pengalaman kualitas emosi. Goleman menyebutkan bahwa ciri-ciri atau karakteristik yang berempati tinggi adalah 1. Merasakan, ikut merasakan atau sharing feeling, yaitu kemampuan untuk mengetahui bagaimana perasaan orang lain. Kemudian dibangun berdasarkan kesadaran diri. Semakin seseorang mengetahui emosi diri sendiri, semakin terampil pula ia membaca emosi orang lain. Kemudian mengambil peran atau role taking. Empati melahirkan perilaku konkret. Jika individu menyadari apa yang dirasakan setiap saat, maka empati akan datang dengan sendirinya, dan lebih lanjut individu tersebut akan bereaksi terhadap isyarat-isyarat orang lain dengan sensasi fisiknya sendiri. Lalu, peka terhadap bahasa isyarat, karena emosi lebih sering diungkapkan melalui bahasa isyarat atau nonverbal. Dan yang terakhir ada kontrol emosi, yaitu menyadari dirinya sedang berempati, tidak larut dalam masalah yang sedang dihadapi orang lain. Faktor yang mempengaruhi empati. Hoffman mengemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi seseorang dalam menerima dan memberi empati adalah sebagai berikut. Yang pertama, sosialisasi. Sosialisasi dapat mempengaruhi empati melalui permainan-permainan yang memberikan peluang kepada anak untuk mengalami sejumlah emosi, membantu anak lebih berpikir dan memberikan perhatian kepada orang lain, serta lebih terbuka terhadap kebutuhan orang lain, sehingga akan meningkatkan pada anak-anak tidak hanya dapat menimbulkan respon prososial, tetapi juga mengembangkan perasaan empati dalam diri anak. Yang kedua, ada mood dan feeling. Apabila seseorang dalam situasi perasaan yang baik, maka dalam berinteraksi dan menghadapi orang lain, ia akan lebih baik dalam menerima keadaan orang lain. Yang ketiga, proses belajar dan identifikasi. Dalam proses belajar, seseorang anak membutuhkan respon-respon yang khas dari situasi yang khas yang disesuaikan dengan peraturan yang dibuat oleh orang tua atau penguasa lainnya. Apa yang telah ia dipelajari anak di rumah pada situasi tertentu diharapkan dapat pula diterapkan olehnya pada waktu yang lebih luas di kemudian hari. Kemudian yang keempat, ada situasi atau tempat. Nah, pada situasi tertentu seseorang dapat berempati lebih baik dibandingkan dengan situasi yang lain. Hal ini disebabkan bahwa situasi dan tempat yang berbeda dapat memberikan suasana yang berbeda pula. Suasana yang berbeda inilah yang dapat meninggikan rendahnya empati seseorang anak. Kemudian, komunikasi dan bahasa. Komunikasi dan bahasa sangat mempengaruhi seseorang dalam mengungkapkan dan menerima empati. Ini terbukti dalam penyampaian atau penerimaan bahasa yang disampaikan dan diterima olehnya. Yang terakhir ada pengasuhan. Lingkungan yang berempati ini dari suatu keluarga sangat membantu anak dalam menumbuhkan empati dalam dirinya. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi empati adalah faktor internal, yaitu faktor yang terdapat dalam diri individu itu sendiri, berupa cara ia bersikap serta menghadapi orang lain
Sedangkan faktor eksternalnya atau faktor yang mempengaruhi di luar individu, salah satunya adalah komunikasi dan sosialisasi di lingkungan di sekitarnya. Alhamdulillah, demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.